Halo teman-teman, Nona kembali lagi. Masih dalam cerita bersambung yang berjudul Cinta di Ujung Kuku. Nah, sekarang sudah sampai pada bab ketiga. Tapi sebelum Nona mulai, akan mengulas dulu ya. Kemarin bab kedua itu sampai wanita berjaket hitam kecelakaan. Nah, sebenarnya wanita berjaket hitam itu siapanya Denia sih? Kok Denia seperti yang kenal gitu ya? Nah, mungkin jawabannya ada di bab 3 ini. Yuk kita mulai. Cinta di Ujung Kuku, bab ketiga, karya Bait Aksara, dengan subjudul Misteri Perempuan Berjaket Hitam. Denia bergegas memasukkan buku ke dalam tasnya. Pelajaran telah usai, seperti yang direncanakan Denia. Sepulang sekolah, ia akan ke Taman Badut Koala. Iya benar, Denia menamai taman itu dengan Taman Badut Koala. Karena apa yang ia temukan adalah tingkah badut koala yang sangat menghiburnya. Dan pemikiran seperti itulah yang membuat nyaman tentang menamai taman itu. Gadis itu menawari sahabatnya untuk ikut. Tapi ketika di tengah penawaran dan memaksa Riana untuk ikut, ada sedikit menyesal. Bagaimana tidak? Takutnya mata Riana tergoda dengan karisma badut koala. Akan terasa aneh kalau harus bersaing mendapatkan perhatian si badut koala itu. Yang ada malah persahabatannya menjadi renggang. Denia menghela nafas lega, kemudian tersenyum saat memakai tas ranselnya. Untungnya Riana menolak ajakan Denia. Jadi tidak perlu saling senggol hanya untuk mendapatkan hati si badut koala. Rupanya Denia sudah besar, sudah mengerti getaran cinta di hatinya. Denia, kamu gak dijemput sama Pak Jaki? Tanya Riana begitu sampai di luar gerbang sekolah. Enggak deh Rin, aku mau naik busway aja, lebih seru. Jawabnya sambil senyum bahagia. Oke, aku duluan ya, kita berpisah di sini aja. Jemputan Putri Riana sudah datang, kata Riana sambil tertawa. Oke, hati-hati ya Rin. Bilangnya ke supir aku aja Denia, kan bukan aku yang nyetir. Sahut Riana lalu masuk ke dalam mobilnya. Iya deh, terserah, balas Denia ikut tertawa. Mobil yang ditumpangi Riana sudah semakin menjauh. Kini tinggal Denia yang menunggu jemputannya, yaitu busway. Semua siswa hilir mudik untuk pulang. Cara berpulangnya pun penuh warna-warni. Zaman sekarang tidak pernah kesusahan kalau sudah menjadi kebutuhan. Ada yang naik angkot, mungkin ongkosnya sudah tidak cukup kalau naik busway. Padahal pakai kartu busway pun bisa. Mungkin saja belum punya kartunya. Di sisi lain ada yang dengan gagahnya bawa motor sendiri. Bahkan ada yang menggunakan sepeda. Sungguh, Denia mengamati teman sekolahnya itu terlihat gembira sekali, meski dengan beberapa kesederhanaan yang dilaluinya. Sekolahnya mulai sepi, busway belum juga tiba. Apa mungkin supirnya kelelahan, kemudian istirahat untuk makan gorengan di pinggir jalan sambil ngopi? Apa dia tidak memikirkan Denia yang semangatnya hampir hilang karena lelah berdiri? Tumben sekali sih, lama banget, tukas Denia sebal. Karena terlalu lama berdiri, akhirnya Denia menghampiri Pak Tono ke warung Bu Ami. Tetapi warung Bu Ami kali ini buka, padahal
Tadi pagi masih tutup. Ah, mungkin saja Bu Ami ada perlu sesuatu ke warungnya. Buktinya hanya pintu warungnya saja yang dibuka. Denia melihat mereka berdua sedang asik mengobrol. Entah apa yang mereka bicarakan. Denia kemudian ikut duduk tanpa permisi. Pak Tono yang melihat wajah Denia malah tertawa, membuat gadis berponi itu mendengus kesal. Aduh Neng, meni cemberut pisan mukanya. Nanti cantiknya pindah loh ke Bu Ami. Ledek Pak Tono. Lagian, tumben banget baksonya lama. Balas Denia datar. Sabar atuh Neng, mungkin bentar lagi datang, kata Bu Ami sambil membawa es teh manis untuk Denia. Terima kasih Bu, ucap Denia yang langsung meminumnya. Waduh, haus ya Neng. Pak Tono dan Bu Ami tertawa. Begitu senangnya mereka melihat aku kesal. Ih, nyebelin, ucap Denia dalam hati. Setelah menerima olok-olokan dari kedua sejoli itu, akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah datang. Denia kembali sumringah dan berlari menuju halte busway. Aku duluan ya Pak Tono, Bu Ami, teriak Denia sambil berlari. Busway mulai berjalan begitu Denia masuk dengan sigap. Seperti biasa, dia duduk di barisan ketiga sebelum ke belakang. Dijadikannya tempat duduk kesayangannya, karena di belakang selalu sepi. Jadi, ia gunakan untuk menghayal sebelum tiba di tempat tujuan. Mata Denia tertuju pada seseorang yang duduk paling depan, yang terlihat tidak tenang. Sesekali melihat arloji di tangannya. Sangat tidak asing di mata Denia meski melihat dari belakang saja. Setelah orang itu melirik ke samping, semakin meyakinkan bahwa orang itu sama persis apa yang dia pikirkan. Gadis itu terus mengamati gerak-geriknya. Aku yakin itu orang yang sama, ucap Denia masih mengamati orang itu. Tapi setiap aku ketemu selalu gak tenang. Lanjutnya, seraya merapikan rambut yang menghalangi pandangannya. Tidak terasa 1 jam berlalu. Itu artinya Denia sudah tiba di tujuannya. Namun orang yang Denia amati turun lebih dulu sambil berlari. Sepertinya sedang mengejar waktu untuk bertemu dengan seseorang. Tapi aneh, tujuannya sama persis dengannya, yaitu Taman Koala. Kalian tahu siapa yang Denia amati? Apa kalian ingat saat Doni si ketua geng itu meneriaki buruk rupa? Iya betul, perempuan berjaket hitam yang kini searah dengan tujuan Denia ke taman. Sama-sama ingin menemui badut koala. Maaf ya kak, aku terlambat, ucap perempuan berjaket hitam itu. Kakak, perempuan berjaket hitam itu memanggil badut koala dengan sebutan kakak. Apa benar itu kakaknya? Ah, bisa saja karena menghargai usianya yang lebih tua darinya. Denia menyimak di balik pohon besar yang jaraknya 10 meter dari mereka yang duduk di bangku taman. Di bangku taman yang menghadap ke arah danau itu juga membuat cerita manis bagi Denia. Sebab merasakan getaran hati yang berbeda dan itu membuatnya bahagia. Enggak kok, kakak juga baru mau mulai, kata badut koala sambil memakai kostum badutnya. Kamu baik-baik saja kan? Tanya badut koala itu ketika melihat raut wajah perempuan berjaket hitam itu tidak menyenangkan. Sedikit ada masalah kak, aku menghilangkan kertas bon hasil pesanan catering. Mereka ngira aku akan korupsi.
Jawabnya pelan. Denia tersadar saat gadis itu membicarakan soal kertas bon. Dengan cepat, Denia membuka resleting tasnya dan mencari kertas bon itu. Memang ada rencana ingin mengembalikannya ketika sudah bertemu dengan perempuan itu. Denia sangat bersyukur perempuan itu tidak harus berbaring di rumah sakit. Ternyata berita yang dia dengar hanya omong kosong. Kau menghilangkannya di mana? Nanti kita cari sama-sama ya. Balas badut koala seraya memegang kedua lengan perempuan itu. Terima kasih Kak Rama, maafkan aku yang selalu merepotkan kakak. Kata perempuan itu kemudian mengusap lembut tangan si badut koala. Astaga, Denata, tanganmu terluka. Kata Rama langsung panik dan membuka tas pinggangnya yang kecil. Rama mengambil peralatan P3K dan mengobati luka di tangan Denata. Di sepanjang mengobati luka Denata, laki-laki itu tidak berhenti menceramahinya untuk lebih hati-hati lagi dalam melakukan sesuatu, meski kadang Denata menjelaskan kejadiannya. Denia menyaksikan itu sesekali tersenyum campur iri. Rasanya ingin menggantikan posisi Denata yang mendapat perhatian dari Rama. Tidak peduli jika mendapat ribuan bab untuk menceramahinya. Melihat ekspresi panik Rama terhadap Denata, semakin membayangkan kalau posisi Denata itu adalah dirinya. Sungguh laki-laki yang tidak mau terjadi apa-apa terhadap orang yang penting dalam hidupnya. Dari sini cukup jelas, sekarang Denia tahu badut koala itu namanya Rama, dan perempuan berjaket hitam itu namanya Denata. Meskipun tidak tahu pasti hubungan mereka, perempuan yang masih menelisik benaknya itu cukup membuatnya semakin berusaha keras untuk mengingatnya. Suasana taman semakin ramai. Denia melirik arloji di tangannya, menunjukkan pukul 4 sore. Rama melakukan pekerjaannya, yaitu menghibur orang-orang di sekitarnya. Kali ini ditemani oleh Denata, memakai kostum boneka beruang. Sungguh kolaborasi yang menyenangkan. Sesekali Denia tertawa lepas menyaksikan mereka. Ternyata bahagia bisa ditemukan di mana saja dan kapan saja. Kali ini bukan lagi permen yang Rama berikan kepada orang yang meminta foto bersama, tetapi ia memberikan lambang cinta remaja yang berwarna merah, yaitu bunga mawar. Selalu ada saja yang diberikan Rama kepada mereka yang berfoto. Apa aku mesti ikutan foto bareng ya? Aku juga pengen dapat bunga mawar darinya. Celetuk Denia sembari mesem. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore lewat 20 menit. Mereka kembali ke bangku taman untuk istirahat. Denia perlahan mendekati mereka dengan keberanian yang ia persiapkan. Permisi, ucap Denia berusaha tidak gugup. Mereka serentak menatap Denia kemudian tersenyum. Aduh, Denia, hanya fokus ke badut koala kesayangannya. Melihat senyuman Rama, membuat detak jantungnya tidak bisa diajak kompromi lagi. Apa kalian sedang istirahat? Tanya Denia yang masih berusaha tenang. Enggak, kami bentar lagi pulang. Jawab Denata kemudian berdiri dan membuka kostumnya, namun tetap saja tidak lepas dari masker hitamnya. Maaf, apa kamu tidak pengap memakai kostum tapi tidak melepaskan masker? Lupakan. Lanjut Denia setelah mendapat tatapan Rama seolah berkata, untuk apa menanyakan hal itu? Terlalu basa-basi. Kamu udah selesai, Dek? Yuk pulang. Ajak Rama. Tunggu.
mau ngasih ini, kata Denia menyodorkan kertas bon ke arah Rama. Rama hanya melirik ke arah kertas itu, lantas menatap Denia dengan maksud kertas apa itu. Dalam rangka apa beraninya ngasih kertas begitu saja? Ih, ini cowok gak bisa ngomong kali ya, bicaranya lewat tatapan. Denia membatin. Salah, maksudnya ini untukmu. Lanjut Denia mengarahkan ke Denata. Apa ini? Tanya Denata. Ini kertas bon milikmu. Aku menemukannya di pinggir jalan dekat sekolahku. Bagaimana kamu tahu ini milikku? Aku tidak sengaja melihat kertas itu waktu kamu menabrakku. Terima kasih, kamu baik sekali, ucap Denata. Sama-sama Denata, ucap Denia. Spontan saja si pemilik nama terkejut. Dari mana orang yang tidak dikenalnya bisa tahu namanya? Denata tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Tapi Denia bisa menangkap cairan bening yang ada di matanya. Seperti menyimpan banyak kesedihan yang dipendam sendiri. Baiklah, sudah selesai kan? Bisa membiarkan kami pulang? Tanya Rama, kemudian mendekati Denia. Rama mendekatkan kepalanya ke arah Denia, membuat urat nadinya menegang sekaligus merasa senang. Terlebih lagi, Rama memberi bunga mawar untuknya. Ini untukmu, si tukang nguping. Bisik Rama seketika membuat Denia jengkel. Denia memicingkan matanya dengan mulut yang tidak berhenti bergerak, seolah ingin mengumpat, tapi tidak berani. Kalah dengan rasa gugupnya. Sedangkan Rama senyum sinis kepada Denia. Awas kau, kata Denia setelah Rama dari jauh sembari melayangkan tinju untuk si badut koala yang berubah jadi menyebalkan. Misteri gadis berjaket hitam sudah selesai. Denia dapat menyimpulkan bahwa Denata adalah adiknya Rama. Gadis berjaket hitam dan badut koala kakak beradik. Semoga saja ya.